Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ivana Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan barang atau bahan baku yang dimilikinya. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, sambil menghindari biaya yang tidak perlu akibat dari persediaan yang terlalu banyak. Dengan melakukan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat memperoleh manfaat seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya persediaan, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan keuntungan. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan resiko-resiko yang dapat timbul dalam manajemen persediaan, seperti kelebihan persediaan, kekurangan persediaan, dan kerusakan atau kehilangan persediaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan manajemen persediaan yang efektif dan efisien untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Fungsi manajemen persediaan: menghitung kebutuhan persediaan. Perusahaan perlu menghitung kebutuhan persediaan berdasarkan permintaan pelanggan dan waktu pengiriman barang atau bahan baku. Mengendalikan persediaan. Perusahaan perlu mengendalikan persediaan dengan menetapkan kebijakan persediaan yang baik, seperti menetapkan tingkat persediaan minimum dan maksimum. Mengelola siklus persediaan. Perusahaan perlu mengelola siklus persediaan dengan memperhatikan waktu pengiriman barang atau bahan baku, waktu produksi, dan waktu pengiriman ke pelanggan. Mengoptimalkan persediaan. Perusahaan perlu mengoptimalkan persediaan dengan menetapkan tingkat persediaan yang tepat, sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan dan memaksimalkan keuntungan. Menggunakan teknologi. Perusahaan perlu menggunakan teknologi untuk menyelaraskan perlengkapan dan mempercepat proses pengiriman barang atau bahan baku. Adapun jenis-jenis manajemen persediaan. Pertama, barang mentah, bahan baku. Persediaan ini terdiri dari bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk proses produksi. Manajemen persediaan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan stok bahan baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kedua, barang dalam proses. Barang setengah jadi. Persediaan ini mencakup produksi yang sedang dalam proses produksi, tetapi belum selesai. Manajemen persediaan harus menghitung dengan tepat seberapa besar barang setengah jadi yang perlu diproses untuk memenuhi permintaan pasar. Barang jadi persediaan ini terdiri dari produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Manajemen persediaan harus memastikan ketersediaan stok barang jadi yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Keempat, barang cacat atau tidak lolos SOP. Persediaan ini mencakup produk-produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau spesifikasi operasional. Manajemen persediaan harus mengelola persediaan barang cacat ini dengan baik, misalkan dengan melakukan perbaikan atau pengembalian kepada pemasok. Kelima, suku cadang. Persediaan ini terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak pada produk. Manajemen persediaan harus memastikan ketersediaan stok suku cadang yang cukup untuk mendukung kegiatan perbaikan atau penggantian. Keenam, memo persediaan. Persediaan ini mencakup bahan-bahan atau barang-barang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, seperti kertas, tinta, atau alat tulis. Manajemen persediaan harus memastikan ketersediaan stok persediaan yang cukup untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
Selanjutnya, metode manajemen persediaan. Metode MRP, Material Requirement Planning. Manajemen perencanaan membutuhkan material yang bertujuan untuk menjamin material atau bahan baku yang digunakan oleh perusahaan tersedia dengan waktu yang tepat. Selanjutnya, metode EOQ, Economy Order Quality. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Selanjutnya, metode JIT, Just in Time. Metode yang bertujuan untuk mengurangi persediaan dengan cara mengatur pasokan barang sedemikian rupa sehingga barang tidak cepat tiba tepat waktu saat dibutuhkan. Selanjutnya, metode ABC, Always Better Control. Metode yang digunakan untuk klarifikasikan persediaan berdasarkan nilai dan tingkat pentingnya sehingga perusahaan dapat fokus pada pengendalian persediaan yang baik, yang lebih strategis. Metode Periodic Review. Metode yang digunakan dengan melakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang terjadwal. Artinya, pemesanan dilakukan berdasarkan rutinitas yang kisaran biayanya sudah bisa diprediksi. Kelebihan manajemen persediaan: mempermudah pengelolaan stok. Dengan menggunakan sistem manajemen persediaan yang tepat, perusahaan dapat mempermudah pengelolaan stok barang atau bahan baku yang dimilikinya, meningkatkan efisiensi produk. Manajemen persediaan yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Meningkatkan layanan pelanggan. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengurangi biaya persediaan. Dengan manajemen persediaan yang efektif, perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan dengan menghindari kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan biaya tidak penuh. Meningkatkan koordinasi atau komunikasi dengan pemasok distributor. Manajemen persediaan yang baik dapat membantu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemasok dan distributor dalam rantai pasokan sehingga dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan di berbagai titik dalam rantai pasokan. Mengurangi kehilangan persediaan. Manajemen persediaan yang baik dapat membantu mengurangi kehilangan persediaan dengan memadukan dengan cermat tanggal dan kondisi persediaan sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian. Adapun kelemahan dari manajemen persediaan: biaya penyimpanan. Persediaan yang terlalu banyak dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi, seperti biaya sewa gedung, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan. Kerusakan atau kehilangan persediaan. Persediaan yang disimpan dalam jangka waktu lama dapat mengalami kerusakan atau kehilangan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman barang atau bahan baku dapat menyebabkan kekurangan persediaan dan mengganggu produksi. Pemberitahuan dalam memprediksi permintaan. Pemberitahuan dalam memprediksi permintaan pelanggan dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan persediaan. Ketergantungan pada pemasok. Ketergantungan pada pemasok dapat menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan persediaan jika terjadi masalah dengan pemasok. Masalah dalam mengelola persediaan. Manajemen persediaan yang buruk dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola persediaan serta kesulitan dalam mengelola persediaan dan mengendalikan biaya persediaan. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen persediaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.